Jeneponto, sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, yang dikenal dengan keindahan pantai dan kekayaan lautnya. Kabupaten dengan luas wilayah 749,79 km persegi dan 418.182 jiwa pada tahun 2023 ini memiliki beragam sumber daya kelautan yang menyokong mata pencaharian masyarakat di sekitarnya. Garis pantai Jeneponto sepanjang 114 km menawarkan setidaknya 3 potensi hayati bagi warga yang tinggal di sekitarnya, yaitu potensi hasil perikanan, ekosistem mangrove, dan juga rumput laut. Tahun 2021, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jeneponto menemukan 45 spesies ikan di perairan Jeneponto. Dalam Jurnal Ilmiah Ekosistem Volume 22 Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa sebaran ekosistem mangrove di Kabupaten Jeneponto mencapai 282,50 hektar. Adapun potensi pengembangan budidaya rumput laut menurut Badan Pusat Statistik Indonesia adalah seluas 2.387,15 hektar yang tersebar di 7 wilayah kecamatan pesisir Jeneponto. Namun, di balik keindahan tersebut, terdapat masalah besar yang mengancam ekosistem dan sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Tingginya pencemaran di perairan Jeneponto yang diakibatkan oleh limbah tambak udang membuat budidaya rumput laut sering mengalami gagal panen. Hal ini disebabkan adanya surat izin usaha perikanan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai dampak dari rencana strategis nasional yang mendorong program ekonomi biru sehingga terjadi ekspansi perusahaan internasional hingga ke pedesaan. Misalnya, perusahaan Galesong Group yang mendirikan tambak udang Faname PT Sinar Sukses Persada dan CV Harjo Anugrah Sejahtera di Kecamatan Arungkeke. Kedua perusahaan tersebut terindikasi membuang limbahnya ke laut sehingga mengakibatkan rumput laut memutih dan berimbas pada kegagalan panen serta menurunnya jumlah produksi rumput laut. Kalau waktunya belum ada tambak, kita bisa panen berapa kali dalam 1 tahun. Tapi ini biar 2 kali tidak sampai. Panen tapi panen gagal. Karena pengaruhnya itu limbahnya tambak. Makanya kita gagal panen. Sebelumnya itu sebelum masuknya tambak dan sebelum adanya limbah itu berapa ton per panen? Kalau sebelum ada tambak, saya pribadi Mbak, biasa dapat tak lebih 1 ton. Pernah dapat 1 ton 700. Iya pernah. Kalau sekarang Mbak berapa? Biar 500 kilo tidak pernah sampai. 300, 200, lebih 100. Waktu saya bikin modal lebih 10 juta Mbak, saya dapat 110 kilo. 110 kilo modalnya lebih 10 juta. Rugi banyak. Iya, banyak ruginya. Berapa harganya itu? Anak 15, harga 15. Publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto menyebutkan bahwa Kecamatan Arungkeke pada tahun 2023 menyumbang produksi tertinggi di bidang perikanan berupa rumput laut yang mencapai 3.585,19 ton. Jumlah tersebut meningkat tajam dari tahun 2020 dengan produksi hasil rumput laut sebanyak 2.668 ton. Sementara di sisi lain, perempuan nelayan rumput laut
memiliki potensi rasio pemegang peran penting dalam roda perekonomian Kecamatan Arungkeke. Untuk memperjuangkan wilayah kelola dan mata pencaharian, perempuan nelayan melakukan penguatan melalui FPAR, Feminist Participatory Action Research, atau riset aksi partisipatif yang berpihak kepada perempuan yang didampingi oleh peneliti muda dari Bina Desa. Saya Suci Ramdhani, saya adalah peneliti muda dan saya bagian dari FPAR. Sejak bulan Desember hingga bulan Juli ini, kami sudah melakukan pendidikan dan pendampingan bersama masyarakat. Dimulai dari bulan Desember, kami melakukan konsultasi kepada masyarakat, konsultasi di komunitas. Kami menanyakan apa yang menjadi permasalahan di masyarakat dan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kami juga menjelaskan apa itu FPAR, seperti apa, dan masyarakat menjadi bagian dari FPAR. Pada bulan April, kami menyusun rencana tindak lanjut atau aktivitas-aktivitas apa saja yang bisa mendukung keinginan masyarakat. Seperti itu. Kemudian pada bulan Juni, kami melakukan pendidikan, yaitu pendidikan revolusi biru dan pendidikan globalisasi, yang mana hal itu erat kaitannya dengan adanya tambak di Jeneponto dan di 3 desa. Kemudian pada bulan Juli ini kami juga melakukan pendidikan hak perempuan pedesaan dan hak pengorganisasian, di mana masyarakat bisa belajar bagaimana berorganisasi dengan baik, bagaimana mengorganisir organisasinya. Penelitian ini memang kami mendapati bahwa limbah dari tambak udang tersebut mencemari laut di sekitaran Desa Arungkeke dan Desa Palajau, di mana memang masyarakat mengeluh atas kerusakan dari rumput laut mereka. Ciri rumput laut yang terkena yang gagal panen itu seperti apa? Ada juga kalau yang dari alam itu beda. Ada juga misalnya dari tambak beda juga. Itu perbedaannya karena kalau dari yang itu kayak kayak kecap, anunya itu. Kayak kacang. Iya, kayak kecap. Oke, kecap coklat. Kayak coklat itu, langsung begitu. Tapi langsung mati. Iya. Kalau dari pusat dari alam itu dia langsung memutih. Kalau air hujan. Nah ini tidak seperti ini Mbak Anda. Cara anunya itu Mbak. Ada dia. Ini putih karena dari alam ini. Pada sendok kepanjang panasnya. itu. Oh, ini dari alam, kelihatan Mbak, yang dari alam sama yang ini beda. Bang gatal sekali harinya. Yang di sekitar di sini yang dia kena itu lokasi yang lalu ini, makanya itu dia gatal, yang lainnya tidak. Kalau tidak tekan airnya. Terasa Pak ya? Terasa. Tentu saja ini sangat berdampak besar bagi masyarakat di sekitaran Desa Arungkeke dan Desa Palajau, karena memang rumput laut adalah sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat di Desa Arungkeke dan Desa Palajau. Permasalahan yang dihadapi oleh para perempuan nelayan dan petani rumput laut, masalah yang berlapis, di mana
Di samping kami belum mendapat pengakuan bahwa ada perempuan nelayan, juga kami diperhadapkan dengan berbagai konflik yang terjadi, konflik laut yang kami rasakan saat ini karena hadir ya 2 perusahaan tambak yang mengapit desa kami yang membuang limbah ke laut dan itu melakukan pencemaran laut yang mengakibatkan petani rumput laut mengalami gagal panen dan itu berakibat pada kondisi ekonomi yang menurun seperti itu. Dengan hadirnya tambak udang yang ada di desa Palajau, batas desa Bulu-Bulu dan ada di desa Rengkeke ini sendiri itu masyarakat menganggap bahwa perusahaan ini melakukan pencemaran laut. Ya, karena ketika mereka membuang limbahnya ke laut, pada saat itu juga rumput laut, para petani rumput laut ini memutih kayak tersiram dengan kecap ya, lumpur warna hitam kecoklatan itu. Kami sudah melakukan komplain ke pihak perusahaan, tapi kami dipatahkan dengan apa bukti kamu untuk menganggap bahwa pencemaran laut ini akibat dari pembuangan limbah dari perusahaan kami. Salah satu kekuatan kami untuk melakukan advokasi yaitu dengan adanya bukti ilmiah, sehingga pada saat ini kami berencana akan melakukan uji lab persi kami, KPNS atau masyarakat dengan cara swadaya. Jadi saat ini kami melakukan penggalangan dana yaitu di komunitas perempuan nelayan Sipi Tengari ini punya produk olahan dari rumput laut termasuk kaktus, rumput laut dan sambal di udang yang kami kelola secara kolektif. Produk kami sebenarnya harga 10.000, tapi mereka membelinya dengan harga 15.000. Jadi 10.000 harga produk, 5.000 itu adalah kontribusi teman-teman untuk mendukung perjuangan kami. Di samping itu juga kami melakukan penggalangan dana di anggota komunitas perempuan nelayan Sipi Tengari Kabupaten Jeneponto. Jeneponto yang dulunya menjadi surga bagi para nelayan dan petani rumput laut, kini sedang berjuang untuk mempertahankan kelestarian lautnya. Pencemaran ini adalah masalah bersama. Hanya dengan solidaritas, kita bisa menyelamatkan masa depan laut dan penghidupan masyarakat Jeneponto.